Ya teman-teman, ini adalah babak kedua teman-teman ya, di tanggal 21 bulan 10. Sekarang IHSG kita sudah update. Yang masuk 285 miliar dan transaksi berkurang ya. Sedikit sih berkurang, cuman sekarang 9,9 triliun ya, sangat sedikit sekali ya. Harusnya kalau kebuli segini minimal ya 15 triliun gitu, mungkin ya akan lebih keren lagi ya. Ini adalah IHSG kita lagi ke atas. Jadi emiten-emiten yang terhubung dengan IHSG dan market lagi bagus sebenarnya teman-teman ya. Lagi pada naik, biasanya seperti yang turun ya mungkin harus turun ya karena mungkin naiknya udah ketinggian. Baik teman-teman, kita update lagi punya teman-teman kita. Ada Demas. Demas untuk diperhatikan, kita lihat ada apa Demas. Demas, kita lihat di sini dulu deh biar Demas posisinya. Ya, posisi sih masih di tengah-tengah ya Demas ya. Jadi masih ada kesempatan ke angka 175. Posisinya sekarang udah ada pertanda mau ke atas teman-teman ya. Ini kita pindahkan ya ke sini ya, ke 165-nya. Jadi udah konfirmasi ke 165, kemarin kan sini nutup gap, sekarang udah terkonfirmasi masuk ke 165. MA10 juga mudah di atas dan ini candle lurus-lurus seperti ini. Mudah-mudahan bisa ketembus ya. Ini juga MA10 udah mulai bagus, MA200-nya udah mulai terlewati. Mudah-mudahan tidak turun dari MA200. Terus si Bandar Poren sudah ngambil dari sejak tanggal 15 Oktober. Kita cek situ, maaf. Di sini ada si AK, si BK sama si BB bagus teman-teman ya. Ini juga penjualan netnya itu sedikit ya untuk net, tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya lagi diakumulasi sama asing di harga lumayan tinggi ya. Oke, mudah-mudahan bisa ke 165 tembus, 170 target ya. Ini target. Ini sebenarnya kalau Demas itu nggak terlalu tinggi naiknya ya, paling naik 170 teman-teman ya. Jadi kalau Demas ke bawah mungkin itu akan lebih baik lagi. Cuman untuk jangka panjang bisa ke angka 200-an ya. Ini kesempatan 200 itu karena tidak bagi dividen ya. Tapi kalau udah ada pengumuman bagi dividen aja ini. Kemarin kan udah di berita bahwa apabila pembelian tanahnya itu ada sisanya, duitnya itu mau dibagiin sebagai dividen ya. Oke teman-teman, untuk Demas keren ya, udah keren. Ini juga udah mulai ke atas si Poren udah ke atas, cuman Bandar Lokal cenderung masih ke bawah ya. Ada pengambilan 4 hari, cuman 2 hari ini ada pembuangan. Coba lihat pembuangan, siapa yang ngebuang? Tanggal 21 ya. Domestik ada CC, YP, XC, XL pada masuk, MG masuk, BR masuk. CC sama YP nih yang keluar teman-teman, DR sama CP ya. Tapi dengan istilahnya si Poren ngambil ya, otomatis saya lebih baik si Poren yang ngambil gitu kan. Tapi kalau Dimas itu kecenderungannya di sini coba lihat ketika kenaikan adalah Poren yang ngambil alih karena ngambil barang-barang dari bandar lokal. Oke, lanjut. Ada BSBK. BSBK kita lihat BSBK posisinya seperti apa, kita update aja teman-teman. Ya, bagus ada kenaikan ya, cuman belum si candlenya belum melewati MA10, artinya masih dalam tahap konfirmasi teman-teman ya. Ini garis yang saya bawahin juga masih ada spekulasi keturun ke bawah lagi untuk menutup gap yang di bawah si ekor hijaunya. Tapi tanda ke atasnya udah ada di 61-nya teman-teman ya. Untuk sekarang juga Bandar Poren sudah ngambil terus ya. Mudah-mudahan si CC, betul CC dia ngambil bulat atau ada keluar masuk. Ternyata CC keluar masuk, yaitu 141 buang 54 ya untuk CC. Yang scalpingan si YU scalpingan keren banget ya si YU ini. YU scalpingan 3,5 miliar. Wah, keren banget ya. Dia untung 1% aja udah lumayan ya. Tapi bandar lokal lagi pembuangan tapi sedikit teman-teman ya. Tapi kecenderungan ketika Poren ngambil, saya pikir sih untuk arah 95, target 95 bisa tercapai ya. Ini sebenarnya target yang kedua ya setelah sini selesai. Nah ini penurunan, kita bikin lagi target yang keduanya. Jadi kita akan update terus untuk emiten BSBK ini. Bila melewati 77 teman-teman, artinya ini 77 bukan target, hanya terlewati aja.
Jadi teman-teman kalau yang nyangkut-nyangkut di arah ya di bawah 70 lah sampai ke arah 59 atau enggak 60 65 kemungkinan kejemput bisa teman-teman. Saya aja menarikkan ke 95. Kenapa optimis? Karena foreign terus akumulasi walaupun bandar lokal cenderung keluar sedikit-sedikit tapi mereka masih banyak teman-teman. Ketika di tengah inilah mereka ngambil ya. Oke, teman-teman kita lihat si Cece tadi yang ngambil ya. Terus ada lagi Inet. Inet yang dari dulu dibahas ya, sampai dari dulu teman-teman bahas targetnya ini yang kedua kalinya sama seperti BSBK. Target pertama udah terlalui, target kedua sekarang setelah kenaikan sekarang penurunan, sekarang udah break bagus. Target yang saya harus terlewati sudah di 70-nya teman-teman, jadi aman. Nah, tinggal sini ada koreksi wajar. Nanti kalau ada koreksi wajar teman-teman ya, kita hapus itu. Ini juga yang harus terlewati 81 apabila ada koreksi sedikit, wajar ya turun naik sebuah saham. Terus kalau dia naik lagi ke atas lagi, keren ya, bisa ke angka 94. Teman-teman kalau nyangkut di 95-nya tolong average aja sampai 90 91 biar teman-teman bisa cuan di 95-nya. Tapi teman-teman kalau yang udah di bawah silahkan tunggu aja sampai 95, tapi targetnya jangan 95 teman-teman ya. Buang aja di 94 tanggal 93 ya. Jangan sampai teman-teman istilahnya udah dapat untung turun lagi. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi ada tapinya. Bila teman-teman suka dengan MPT-nya dan mau ngejaga sampai, coba lihat di sini. Ini sampai mana kenaikannya? Kita lihat kenaikannya. Itu Inet. Ya, ini dalam 1 tahunan dulu deh, jangan jauh-jauh dulu. 1 tahunan juga masih di posisi under value, artinya ini masih dalam tahap penyesuaian untuk angka kenaikan ke harga murahnya ya. Ini malahan lagi murah banget teman-teman ya. Sebab bisa ke harga 168 teman-teman ya. Jadi ini kalau kalian istilahnya lepas daripada sini ada koreksi, bisa terus bandar lokal mungut lagi, kemungkinan akan ke atas. Tapi sekarang bandar lokal lagi ngebuang teman-teman, lihat nih. Lagi ngebuang ya. Jadi ini bandar foreign lah yang sekarang yang ngambil posisi ya. Di sini ada si AK, ada si CC, ada si BK, bagus ya. AK sama CC bagus, CC suka jualan di atas, makanya target ke angka 95 bisa lah teman-teman ya. Kita terserah teman-teman kalau istilahnya mau sampai ke atas lagi ya silahkan. Cuman saya pengawalan aja sampai 95 aja ya. Jadi kalau 95 ke atasnya kita kasih bilangnya sunnah gitu ya. Ya ini bagus teman-teman, cuman bandar lokal yang ngebuang, tapi bandar lokal ngebuang ditarik sama asing, saya pikir sih itu lebih baik teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk Nice. Nice ini kenapa Nice? Nice punya cerita, saya nyangkut di 650, mungkinkah naik? Nah, sekarang udah 466 teman-teman, gimana dong? Ini sebenarnya kalau Nice itu pernah saya ceritakan, coba teman-teman tinggal dicari aja di pencarian, Nice nyangkut di 600. Nah, itu ada di channel saya, coba lihat di video-video yang lalu udah saya bahas, tapi kita akan bahas lagi, nggak jadi masalah. Sekarang break sesuai dengan yang kita sama-sama saksikan kemarin. Apabila melewati ini ada si kepala merah, melewati si kepala merah, dia cenderung ke atas ya. Ini juga sudah melewati kepala merah yang kedua. Kalau apabila dia koreksi biarin aja, tapi kalau dia naik lagi lebih bagus gitu ya. Saya di sini melihat ada yang namanya si gap di sini ya. Nah, gap di sini mudah-mudahan terlewati. Target saya itu di 730 teman-teman ya. Ini target yang kedua ya. Target yang pertama sudah dilewati, sekarang tinggal target yang keduanya. Berarti kalau teman-teman di 650, kalau berdasarkan keyakinan saya di 730 bisa. Kenapa alasannya? Coba lihat teman-teman alasannya, kita lihat di sini. Nice ya. Kita hapus dulu. Nice itu adalah emiten yang di up dulu terus lagi dilemparkan. Nah, lagi diserahkan kepada market. Biasanya kalau ada pantulan dari market biasanya bisa ke angka tengah-tengahnya teman-teman di 724. Makanya saya bilang ini pasti paling tinggi ke 724, tapi kalau dia tinggi lagi ya terserah mereka ya. Cuman saya pikir ke tengah-tengahnya itu bisa teman-teman ya. Seperti itu, biasanya seperti itu berdasarkan hukum kebiasaan market maker. Karena market maker itu punya kebiasaan setelah angka tinggi dijeretin ke bawah nanti diangkat lagi. Jadi saya pikir untuk ke angka 650 masih bisa teman-teman ya. Saya aja menarikkan ke 730-nya ya. Karena kenapa alasannya? Di situ ada kepala merah, di sini ada gap, dan sini juga ada si gap lagi teman-teman ya. Di sini antara 529.
Ini juga lagi bagus pungutannya, dari bandar lokal juga udah mulai akumulasi. Kita lihat poren dulu deh. Akumulasi poren bagus ya. Ini CC yang ngambil, apalagi CC yang ngambil. CC ngambilnya lumayan besar ya, 1,5 miliar. Kita groskan, CC ternyata baru ngebuang 1.000 doang ya, yang ngambilnya besar. Artinya CC suka jualan di atas, makanya kalau ada koreksi ya wajar ya. Terus untuk bandar lokal juga ngambil teman-teman, hari ini tuh ngambil. Makanya kita update untuk nice ini bagus teman-teman ya. MG yang ngambil, CP yang ngambil, KK yang ngambil, YB. Ini broker keren semua yang ngambilnya teman-teman. Apalagi sama si IP walaupun ngambil sedikit, tapi lumayan powerful si IP sama si YB ini. Mudah-mudahan bisa ke atas ya. Kita yang sini hapus aja teman-teman ya. Kita hapus ya. Oke, fix ya. Jadi kita akan menunggu kenaikan ke angka 526 teman-teman ya. Bandar lokal akumulasi, power akumulasi secara syarat harusnya terpenuhi untuk up. Lanjut ada becap. Becap katanya bagaimana? Becap kemana arahnya? Punya MNC tahu sendirilah kalau MNC emang punya bandar tersendiri gitu ya. Becap posisinya di harga tengah teman-teman, agak mahal dikit. Terus ini dalam posisi hati-hati aja, area 559-nya 5859 karena ada seekor hijau. Yang terendahnya ada 51, sekarang lagi mau menuju MA10. MA10-nya sudah belum terkonfirmasi tetap, kalau besok ada pembukaan di 71 mungkin akan ke atas. Terus ini sudah terkonfirmasi di 94-nya akan menuju 94 karena ada si kepala merah. Target saya di 127 ya, itu nggak jauh-jauh dulu teman-teman. Tapi kalau kalian mau silahkan aja mungkin ke 124 ya, 127 ya. Berarti lebih rendah target yang punda catnya. Kalau target saya ada di 127. Kenapa? Karena di sini ada si kepala merah yang atas nih 143, tapi saya nggak terlalu ngambil yang atas, yang bawah aja 124 teman-teman ya. Nah ini kalau secara tahunan teman-teman silahkan aja, kalau tahunan kalian suka dengan becap ini. Becap cenderung ada bandarnya, kenapa? Di FCK cuma sebentar teman-teman. Nah inilah yang saya bilang nanti kita akan bahas becap sama VUTR. Kita akan bahas karena becap itu sama-sama masuk FCA tanggal 31 Mei yang saya bilang tragedi 31 Mei. Becap berhasil keluar, FUTR belum berhasil keluar karena harga, apakah dari harga atau hari. Kalau dari hari betul, ini selama 30 hari langsung keluar FCA setelah lepas daripada angka 50-nya 51, 52 sampai sekian sampai ke 100 apa. Tapi FUTR udah 1 bulan lebih belum lepas juga dari FCA, tapi dia harganya belum mencapai 100 perak. Apakah harus ke 100 perak dulu gitu kan? Pertanyaan kan itu. Jadi kenapa dibeda-beda? Nah untuk becap sekarang ada pengambilan daripada poren teman-teman ya. Bagus ya. Poren 2 CC lagi teman-teman yang ngambil. Wah CC luar biasa ya. CC luar biasa ngambil 39 jual 7, artinya sedikit pengeluarannya tapi pengambilan lebih banyak. Terus bandar lokal kemarin cenderung ada pengambilan, sekarang ada pembuangan tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Mudah-mudahan dia bisa menembus lah ya targetnya ke 94 ya, mudah-mudahan bisa ke situ. Adapun gejolak-gejolak ke sini wajar lah, asal jangan turun sampai ke 58-nya karena MA10-nya udah mulai di bawah candle. Ya, teman-teman, secara syarat sih harusnya CC masuk terus dia sideways di harga atas ya, lumayan lah gitu ya untuk harusnya secara syarat teori harusnya ke atas ya, harusnya. Tapi kita tunggu konfirmasi besok teman-teman ya. Untuk becap arahnya target saya 127 teman-teman. Tapi teman-teman kalau menarikkan ke 127 atau 126, teman-teman turunkan targetnya. Jadi jangan 127 tapi 120, 124, 123 mungkin itu akan terjemput. Jadi yang nyangkut-nyangkut di area ini kemungkinan bisa kejemput teman-teman ya. Lanjut ada PNLF. Nah ini teman-teman, saya yang suka itu ketika teman-teman itu ada cerita, ketika berkomentar itu ada cerita model gini di PNLF itu. Saya katanya beli di 462 karena melihat AK dan CC akumulasi di 470, artinya saya beli di bawah harga AK sama CC. Nah teman-teman ya, kalau sekarang mungkin udah cuan dia. Sorry ya saya kemarin tidak ngebahas. Kemarin sempat saya sempat saya kasih garis ya di angka 456 itu ada si kepala merah kecil tapi menandakan dia akan ke atas, dan sekarang udah break dari 453-nya kemarin mungkin 460, sekarang 472, berarti 472 sudah
tercapai ya. Kalau pengen swing ya swing pendek 2 hari ya 462 udah cuan lumayan ya 8 poin ya. Nah teman-teman sekarang 4 berapa 472 ya, berarti kalau 462 10 poin ya lumayan ya teman-teman ya. Nah target saya itu di 542 teman-teman untuk PNLF ini, karena saya melihat dari emang lebih tinggi daripada harga wajarnya. Saya melihat di sini akumulasi daripada poren akumulasi sejak jauh teman-teman ya. Lihat dari sejak tanggal berapa nih, Juli tanggal 4 2024 dia terus akumulasi, cenderung dia mengikuti candle-candle. Ketika candlenya ke atas dia ikut ke atas, ketika ke bawah dia ikut ke bawah, tapi cenderung mengikuti. Inilah emiten-emiten yang suka di up sampai atas ya. Cuma teman-teman hati-hati aja kepada yang belum masuk ya, usahakan nanti jangan masuk dulu ya. Tunggu aja di istilahnya di harga bawahnya. Ada seperti teman kita bilang, biarin ketinggalan kereta, kita akan tunggu kereta selanjutnya. Nah keren juga tuh teman-teman kita ya. Kita 1 tahunan betul kalau untuk 1 tahunan ini rawan koreksi karena udah jenuh beli teman-teman. Kalau udah jenuh beli, pas sekarang di jenuh belinya biasanya suka keluar dulu di sebentar untuk koreksi, seperti halnya waktu tanggal berapa nih, September 24 tadi dia turun dulu ke bawah baru menunjukkan ke atasnya, juga harus rawan koleksi dulu. Mudah-mudahan tidak melewati yang saya yang saya gariskan ya. Mudah-mudahan tidak melewati dari 422-nya. Kalau dia melewati 442-nya, kemudian dia akan downtrend menuju ke 394. Mudah-mudahan ada pantulan di 420-nya ya teman-teman ya. Kalau 420 ada pantulan dan saya masih mulai di bawah lagi, kemudian dia akan ke atas. Tapi kalau dia mau menuju ke atas ke 542 ya bagus berarti ya. Cuman sekarang lagi rawan harga jenuh beli, artinya harus jualan dan terkonfirmasi di sini si Poren lagi jualan ya. Si Poren jualan, ada si CC, ada si AK, ada si BK, tapi yang ambil si ZP 2,4 miliar tapi jualannya 18,9 miliar, artinya penjualan lebih banyak daripada pemasukan. Lihat domestiknya juga sama, selama 2 hari ini ada pembuangan, yaitu LG, PG, YB ngebuang hampir besar banget, tapi ada yang nerima si KZ, si GR, si DH, si PD. Teman-teman kita mungkin sebagian ada yang ngambil teman-teman ya, karena ngambil harga tinggi. Lebih baik teman-teman tunggu koreksinya aja, jangan sampai teman-teman jual di harga beli di harga atas ya. Walaupun saya tarikan ke 542, tetapi di sini teman-teman juga ini bagi yang di bawah teman-teman. Tapi kalau yang udah di atas ya sebenarnya teman-teman lebih baik urungkan saja niatnya untuk beli lagi. Kenapa? Karena kalian juga pasti dikasih kesempatan. Lihat ketika dia di puncak dikasih kesempatan teman-teman untuk ke bawah ya. Ketika juga di sini agak bukit dikit dikasih kesempatan ke bawah. Mungkin ini juga bisa nanti menuju ke 521-nya, 529 ya. Kalau dia menuju sini hati-hati aja juga ya teman-teman, harus pikirkan ulang untuk ngambil di bawah. Cuman kalau teman-teman udah ngambil di atas, kemungkinan dia bisa naik aja ke sini gitu kemungkinannya. Cuman hati-hati aja, sekarang si Banar Lokal sama si Poren lagi jualan teman-teman ya. Tetapi kalau si Banar Polen contohnya jualan, terus dia dikebawahin tidak lebih daripada 422 dan mereka ngambil lagi untuk di sideways-kan di angka 442, artinya dia mau ke atas ya. Karena kecenderungan seperti itu, seperti sideways di area sini teman-teman lihat, dia ada penurunan tapi kecenderungan besoknya dia ngambil lagi ya. Jadi tidak diturunkan menembus ke angka 392, cenderung ditahan di atasnya. Ini juga mudah-mudahan cenderung ditahan di atas. Jadi akan bikin step 1, step 2, step 3 dan step 4. Mungkin di sini ada step 4 nanti ya. Jadi jangan sampai lewat 420. Andaikan dia lewat 42 dikit, coba lihat malamnya apakah ada pengambilan dari Poren atau tidak, terutama CC ngambil lagi atau tidak ya. Ini Poren sama Bandar Lokal itu teman-teman ini masih punya barang banyak teman-teman ya. Dia jangan ngambil dari tanggal berapa tadi? Tanggal 4 Juli ya. Baik Poren atau Lokal ngambilnya udah lama banget. Jadi pembuangan tidak terlalu signifikan, karena selain dia pembuangan ada pengambilan juga di daerah atas ya. Artinya betul-betul dia mau ke atas ya. Mudah-mudahan seperti itu, seperti yang istilahnya saya lihat gitu ya. Cuman hati-hati teman-teman, ini harga wajarnya udah melebihi, artinya udah melebihi harga wajar, artinya apa? Kemahalan. Jadi teman-teman lebih baik tunggu di bawah aja kalau suka dengan emitennya ya. Itu juga lihat udah kemahalan ya. Hati-hati, ini rawan untuk koreksi ya. Koreksinya kalau dalam nggak jadi masalah ya. Mungkin bisa ke 531. Saya menarikan ke 542-nya. Mudah-mudahan bisa tercapai di 542-nya ya.
Oke, untuk PNLF seperti itu. Jadi yang nyangkut di 42 sekarang udah kejemput gitu ya. Kalau mau lanjutkan ya silahkan aja teman-teman. Cuman hati-hati aja, Bandar Foreign sekarang lagi jualan ya. Ini kan MA10-nya masih ada di bawah teman-teman. Lanjutkan aja. Bila belum terpotong teman-teman MA10-nya, udah lanjutkan aja. Apa yang di bawah udah lanjutkan aja. Belum ada konfirmasi ke bawah kok. Belum ada putar balik, sampai muter baliknya sampai nukik gitu ya. Ini gue mau nukik gitu kan. Mungkin banyak yang take profit juga di sini. Cuman besoknya di atas lagi. Soalnya kondisinya lagi semuanya lagi pada beli secara up, terus-terusan beli ya. Mudah-mudahan ini bukan akhirnya, tapi akhirnya di 42 ya. Jadi biarkan dia melebihi over untuk penjualannya ya. Karena saya berpikir di sini untuk jangka panjangnya sih bisa mencapai ke 529 ya, sampai ke 755 juga bisa gitu, asal teman sanggup nggak nahannya. Itu doang, sanggup nggak nahannya. Tandanya apa? Nanti ada sideways di atas teman-teman. Lihat kondisi daripada tin, dia kondisinya seperti itu. Jadi ada penjualan, ada pengambilan, tapi ada sideways di atas. Nah biasanya itu akan menuju ke atas. Oke, lanjut. Ada wifi kita lihat kondisinya wifi seperti apa. WIPI udah mencapai titik jenuhnya teman-teman untuk 1 tahunannya. Jadi rawan, hati-hati aja teman-teman. Ini juga udah ada mulai pembuangan. Ini kalau kita lihat persenan, berapa persen dia naik. Udah 35% teman-teman, hati-hati. Ntar kayak si MLPL lagi diumakan ya. UMA ya, kalau saya MLPL UMA ya. Apa yang tadi yang UMA apa gitu yang udah naik tinggi itu ya. Ini rawan koreksi teman-teman, lihat di sini. Ya, udah ada 1 tahunannya. Sebenarnya pengawalan saya udah selesai teman-teman ya, ke sini nih ya. Cuman kalau sekarang lagi sunahnya, biarin dia. Kalau lagi sunah, yang punya di bawah biarin aja naik ke atas, biarin. Dia masih jauh dari MA10-nya, biarin aja. Kalau sekarang lagi ada penjualan, mungkin ada sedikit koreksi dikit, wajar ya. Mungkin dia mau ke arah jangka panjangnya, mungkin mau ke arah, oh dia udah di harga tengahnya teman-teman. kita cari deh. Di sini ada nggak konfirmasi mau ke arah 400-annya ya. Kita coba sebentar ya. Ini di tahun 2022 teman-teman, ada si kepala merah kecil di angka 508 teman-teman ya. Kalau di sininya udah terlewati ya. Tinggal di sini doang. Mungkin di situ ada ya. Nah, ini untuk tradingnya ada di 651 teman-teman, dan jangan terlalu tinggi lah. Ya, jangan terlalu tinggi teman-teman ya. Kita wajar-wajar aja lah untuk sebuah kenaikan itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman yakin dengan emitennya, silahkan aja, itu hak teman-teman ya. Nah teman-teman, ini saya ngasih garis di mana ini ya. Tunggu sebentar ya. Ya teman-teman, ini 508-nya ada di sini ya, kepala merah. Kita lihat di sini lagi, bisa ke atas enggak? Ini ada paling atas di angka berapa nih? 645 teman-teman ya, 645 nih. Mungkin nggak ke 645 ya, mungkin lah ke arah sini ya. Nih ke arah sini teman-teman ya, 645 ya, ke arah sini mungkin ya. Ke atas juga bisa coba lihat untuk 5 tahunan. Apakah mungkin? Mungkin teman-teman. Wah, 1200. Gak usah tinggi-tinggi lah. Ya, ke situ aja. Ya, mungkin bisa ke arah situ teman-teman. Cuma perhatikan teman-teman ya. Ini ulah over istilahnya untuk jangka pendeknya. Nah, lihat untuk 1 tahunannya. Nah, udah over, rawan koreksi teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman nanti cari lagi emiten yang di bawah aja, atau enggak teman-teman kalau suka dengan VNLF tunggu sampai di bawah ya. Itu dikasih kesempatan lagi ya. Oke teman-teman, untuk VNLF, untuk wifi gitu. lupa wifi ya. Untuk wifi seperti udah diganti belum wifi? Betul udah ya. Untuk wifi ya, untuk wifi di 422-nya. Kecenderungan bisa ke arah situ teman-teman. Ke 651 juga bisa, ke 508, ke 509 bisa. Cuma sekarang lagi rawan koreksi dulu. Tapi lebih baik koreksi daripada teman-teman nanti kena UMA ya. Oke teman-teman, lanjut. Kita ada WIRG. Kita cek WIRG. WIRG juga sama teman-teman, lagi overnya nih ya. Rawan hati-hatilah ketika
udah menyentuh opor-opor seperti ini teman-teman ya. Ini semua garis sudah terlewati nih teman-teman. 1 2 ya udah terlewati semua garis-garis yang saya lewati, tinggal satu lagi di 154-nya. Ya, 154 belum terlewati, artinya ini udah over, lawan koreksi juga sama-sama teman-teman ya. Ini kalau 3 tahun ini masih di bawah ini harganya. BRIG itu kalau nggak salah saya masih ingat itu, saya tahun-tahun Covid ya. Ini banyak yang terjebak di WIRG. Mungkin banyak yang di 1000, 2000, maaf. Banyak 1700, kadang-kadang banyak yang terjebak. Mungkin kemarin waktu di sini juga banyak terjebak di 500 ya. Jadi teman-teman mungkin ini ya saatnya mungkin untuk WIRG bisa naik ke atas ya. Karena untuk 3 tahunan aja ini dalam posisi masih murah banget ya. Belum mencapai harga murahnya ya 180 teman-teman ya. Jadi untuk menargetkan angka ke sini 154-nya mungkin bisa ya. Cuman hati-hati aja di sini. Kita hapus dulu ya, deal ya, kita hapus ya. Kita deal, kita hapus, ke sini kita hapus, ini juga kita hapus. Ini juga yang dilewati kita hapus. Ini kita, kalau ini jangan, ini tanda untuk apa namanya? Untuk koreksi ya. Kita targetkan ke sini teman-teman ya. Kita targetkan ke angka sini. Kita tulis di sini tanggal. Ini kalau untuk jangka panjang masih murah teman-teman ya. Kalian perhatikan aja untuk LK-nya ya. Target kedua ya. Ya mudah-mudahan bisa ke target keduanya teman-teman ya. Mudah-mudahan tinggal sedikit lagi. Cuman itu mengkonfirmasi bahwa dia akan ke atas. Ini ke target 180 teman-teman. Ini 154 saya masih sedikit lah teman-teman. Cuma ini harusnya koreksi dulu sih teman-teman ya. Hati-hati aja area untuk koreksinya ya, area sini teman-teman ya. Nah, saya kesiniin aja langsung lah karena di sini ada gap teman-teman. Di sini ada gap. Biasanya gap sudah suka tertutup ya. Tapi kalau lagi begini biarin teman-teman, kalau lagi begini biarin aja gap seperti ini. Udah ini nih. Ini kan gap juga biarin aja karena lagi up-nya. Nanti itu setelah up-nya udah mulai tinggi banget, terus ada koreksi lagi, nanti ini waktu penurunan. Nah itulah nanti mungkin akan dijadikan sebagai mungkin swing kecil ketika penurunan gitu kan. Wah ini udah mencapai gapnya, ada pantulan nggak, ada manfaatin untuk swing pendek atau nggak untuk scalping pendek gitu ya. Jadi dalam waktu penurunan pun biasanya suka ada kembali ini nih, karena penurunan ada kenaikan kan dari kita, manfaatin seperti ini teman-teman ya. Ada penurunan lagi, ada kenaikan lagi, swing pendek kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini MA10 masih jauh banget, jadi untuk kemungkinan ke atasnya ada teman-teman. Lihat di sini poren teman-teman, poren dari tanggal 18 Oktober dia ngambil lumayan teman-teman ya, besar ya. Ada si AK, ada si ZP, si BK, ada si CC. Yang paling besar itu AK sama ZP ya. AK sama CC itu hampir sama teman-teman, cenderung dia jualan di atas ya. Nah mudah-mudahan teman-teman dia bisa ke 154-nya karena poren juga ngambil tapi bandar lokal ngebuang. Andaikan dia sideways di atas, tidak turun ke bawah walaupun ada penjualan, berarti dia mau di sideways di atas dan ada kecenderungan bisa ke atas lagi teman-teman. Mudah-mudahan orang-orang atau teman-teman kita yang di 500 bisa kejemput lah. Soalnya ini sejangka panjangnya ini dalam posisi lagi murah banget ya. Oke teman-teman, mungkin segitu, nanti kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Ciao ya.